Ya, pagi ini cerah banget ya. Ini hari Minggu tanggal 14 Juli 2024. Ini masih jam setengah 7, jadi ibadahnya masih 30 menit lagi. Hari ini istimewa, ada perayaan perjamuan kudus. Juga ada persembahan pujian, ada blok 2, ada paduan suara KWJ Sinergi, 2 lagu malah itu. Oke, kita mau siap-siap dulu, nanti pemanasan dengan paduan suara, dengan blok 2, juga dengan jemaat ya. Pendetanya dari GKSBS Purwodadi, Pak Pendeta Heri Subiantoro. Nih, liturginya udah siap. Oke, kita masih nunggu jemaat. Oke, ini jam 6:40. Masih 20 menit, udah mulai rame ya. Udah mulai rame. Ini jauh-jauh nih rumahnya nih. Ada yang di Raja Basa, ada yang di Sababalau, Kemiling, Langkapura. Wah, luar biasa. Jam 6:40 udah pada sampai di gereja. Oke, ini ada tamu dari Medan. Tuh Pak Sarompet sama Mbak Eli. Jam 6:44 kita mendengar ada suara orang nyanyi itu. Coba kita intip dulu ya. Ada yang lagi pemanasan itu. Blok 2. Tuh. Kita intip aja ya. Ini lagu Gunung di Bukit yang jauh itu. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi.
Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersukacita kami karena kedatangan saya bersama istri dan anak dan ketua majelis GKSDS Polda karena boleh hadir di tempat ini. 5 tahun yang lalu saya melihat tempat ini, sangat bersukacita bagaimana saudara-saudaraku yang tempat ini tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya perkenalkan dulu, mungkin nanti kalau ketemu di jalan bisa panggil saya. Nama saya Heri Subiantoro. Saya pelayanan di GKSD Purwodadi sejak tahun 2001. Di 2026 sudah emeritus. Saya melayani 6 kelompok terdiri dari 3 kecamatan, 4 kecamatan. Lumayan dekat, karena jaraknya cuma 15 kilo dari Pastor. Hanya kalau di Lampung Tengah mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Sampai viral di mana-mana jalannya begitu jelek. Tapi puji Tuhan, sekalipun di desa saya masih diizinkan untuk pelayanan di kota. Karena ketika saya tadi berdiri itu ngedek rasanya. Udah Bapak Ibu tidak ngedek melihat saya kayak pendeta di sore. Baik Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita sama-sama seluruh GKSDS juga memasuki bulan diakonia. Di bulan diakonia ini kita semua, seluruh warga jemaat GKSDS diajak untuk terus merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu hadir dalam hidup kita di setiap detik perjalanan kehidupan yang kita lalui, agar kita pun mau terus meresapi itu yang akhirnya akan terus dibangkitkan menjadi diakonos-diakonos yang baik di tengah-tengah dunia ini, sehingga melalui kesaksian kita sebagai diakonos yang baik kita terus menjadi alat Tuhan. Banyak orang di sekitar kita semakin percaya dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita petik dari nas ini saat kita sama-sama memasuki bulan diakonia. Setidaknya ada 3 sikap yang dapat kita lihat dari tokoh yang ada di nas ini. Sekalipun ada 4 orang tokoh, tapi ada 3 orang yang akan menginspirasi kita supaya dapat menjadi diakonos yang baik di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama kita melihat dari sisi Yohanes Pembaptis. Tentu bukan hal asing lagi ketika kita membaca kalau kisah tentang Yohanes Pembaptis. Bagaimana mulai dari lahir sampai dewasa, dia hidup dalam kesederhanaannya. Dia menapaki kehidupan menyadari
siapa sesungguhnya dia. Saat dia tampil di muka umum yang harus menyatakan pertobatan ke dunia ini, ke seluruh umat manusia, dia ditemui oleh Yesus. Yohanes pun dengan rendah hati berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Padahal secara marga Yohanes itu lebih tua, karena Yohanes itu anaknya Elisabeth itu masih kakaknya Maria, masih sepupu lah, saudara. Kalau Jawa pasti katakan nyelalu emas, abang dan sebagainya. Posisi Yohanes saat di Sungai Yordan itu pun dia lebih tinggi, lebih hebat. Tapi dia berkata dengan rendah hati, aku membuka tali kasutnya pun tidak layak. Tanpa ia menunjukkan jati dirinya dengan kerendahan hati, mau dengan tulus menjadi alat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketulusan itulah yang membawa Yohanes Pembaptis menjadi nabi yang besar, yang membawa semua orang menjadi mengerti siapa Yesus, karena dia pembuka jalan hadirnya Yesus Kristus. Usaha dan keberanian untuk menyatakan kebenaran itu yang terus dibangun dalam diri Yohanes Pembaptis. Lalu yang kedua, ada sebuah kisah dalam sebuah keluarga Herodes dan Herodias istrinya. Ternyata Herodias ini adalah istrinya saudaranya Herodes. Diambil oleh Herodes. Dan Herodes, Yohanes Pembaptis menegur, tidak halal kamu mengambil Herodias, istri saudaramu. Apa yang terjadi dengan Herodias? Jangan biarkan rasa jengkel itu akan terus dipupuk, yang akhirnya melahirkan kebencian. Dan kebencian tidak segera diatasi akan menimbulkan kejahatan. Sekalipun saya tidak tahu bagaimana sikapnya Herodes, tapi membaca ayat ini, begitu kecilnya Herodias membunuh Yohanes. Terjadi karena memendam rasa benci. Kita melihat dari Herodes. Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam Tuhan, saking senangnya melihat anaknya, Herodes berkata, apa yang kamu minta akan kuberikan kepadamu. Setelah dia melihat bahwa anaknya menyenangkan tamu dan diri, dia berasa apa saja akan diberikan kepada. Dan saat diminta oleh anaknya, akhirnya dengan berat hati dia memenggal kepala, dan menyuruh pengawal untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Apa yang dapat kita petik Bapak Ibu dalam kehidupan kita? Sering diperhadapkan dengan beberapa macam pilihan. Maka pilihlah yang mendatangkan kebaikan dan kebenaran. Yang kedua, jangan keburu-buru berucap binasa. Kalau Raja Daud katakan, lebih baik kamu tidak bernasa daripada kamu tidak menggenapinya. Ini sering terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan berjemaah. Terucap dari bibir kita, besok kalau aku punya ini, aku ingin melayani Tuhan.
Kalau aku bisa sukses seperti ini, akan kuberikan ini dan itu. Ternyata lupa loh. Maka saya sampaikan hari ini melalui ayat ini juga mengajak kepada Bapak Ibu, tidak usah bernasar. Lebih baik ketika kita punya beri. Dan itu prinsipnya diakonia. Jangan tunggu besok. Besok aku nanti mobil. Besok kalau aku punya mobil, pelayanan kemana saja. Giliran di mobil disilih untuk pelayanan, maaf Pak, bensinnya oleh tak ganti dari gemes dan sebagainya. Padahal nasarnya besok aku di mobil kemana saja pelayanan tak kasih. Jangan bernasar, karena itu akan membuat sengsara kalau kita tidak bisa memenuhi. Yang kedua, katakanlah ya kalau itu ya, tidak kalau itu tidak. Herodes itu dalam batinnya berkata tidak, tapi karena malu, akhirnya dia berkata ya, tak berikan kepala Yohanes kepadamu. Masing-masing kehidupan kita punya hati nurani, dan hati nurani itu dibimbing oleh Roh Kudus supaya berjalan menemukan kebenaran. Ketika kita menjalani kebenaran, pasti akan menghasilkan kebaikan bagi orang lain. Sekalipun kadang-kadang kita harus mengalami penderitaan, tetapi seperti Yohanes, dia tidak mundur menjadi Allah Tuhan, walaupun harus ia mati. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, mari di bulan diakonia ada 3 hal yang akan menginspirasi kita. Kita semua tentu rindu untuk menjadi diakonos yang baik. 3 hal ini kiranya akan menolong kita menjalani kehidupan ini seperti Yohanes. Ketulusan dan kesederhanaan, berani berkata ya kalau itu ya, dan tidak kalau tidak. Yang kedua, menjalani kehidupan ini jangan dipenuhi dengan rasa benci, jengkelan. Wajar manusia di dunia ini tidak pernah merasakan jengkel. Baik, kadang-kadang aja kita bikin bapak-bapak ini diminta bikin kopi rendang-rendang ada dari jengkel loh. Ibu ngomong, Pak, dalam tugas kesentai orang makan jengkel. Itu berarti dalam hidup kita itu, dalam wadah ketika kita tinggal dalam dunia ini, pasti ada rasa jengkel, rasa tidak nyaman. Jangan dipelihara. Kalau itu terus kita pelihara, pasti akan menimbulkan rasa benci. Bapak Ibu yang ada di tempat ini mudah-mudahan sudah tidak mengundang rasa benci. Kalau masih punya rasa benci, nanti pulang berdoa supaya Bapak Ibu tidak membuat malah petaka dari dirinya sendiri maupun orang di sekitar kita. Herodias itu orangnya dunia baik, tapi karena ditegur dan benci, akhirnya menimbulkan kejahatan. Jangan juga bernasar. Kalau tidak bisa menuruti, mengabati. Jangan suka berucap melalui diri kita, apalagi kepada Tuhan. Tuhan, kalau ini. Pasti bunda tani lali. Bahaya. Tapi baik ketika kita punya hari ini beribadah. Tuhan tidak meminta apa yang melebihi kekuatan kita, tapi berikanlah dengan ketulusan supaya itu menjadi berkat. Akhirnya mari berkarya bagi dunia. Selama 1 bulan ini kita sama-sama akan masuk di bulan dunia. Kita semakin akan direnungkan, dituntun oleh materi dari sinode KSBS yang pada akhirnya diakonos kecil selalu ada dalam persekutuan kita, yang pada akhirnya nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan dimanapun kita berada. Amin.
kami mengesahkan. Bapak Ibu dan Saudara, dalam firman Tuhan ini tulis terus secara lengkap. Samping kiri, samping kanan, depan kita tidak tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Tapi Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hati. Masuki bulan dunia kurnia yang diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang tulus, pribadi-pribadi yang mau menjadi anak-anak Tuhan yang semakin setia. Bagaimana dengan hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan dan sesama? Biarlah firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita menjadi umat Tuhan yang semakin baik. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk sabdamu yang begitu indah ini. Mohon Roh Kudus menyempurnakan pemahaman kami dalam hidup kami, agar firman-Mu yang kami renungkan juga dapat tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Mohon pengampunan-Mu sehingga dalam kami merenungkan sabda-Mu ada kesalahan. Pengampunan-Mu akan menyejahterakan kami sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Makasih Bapa yang menyerahkan jalannya ibadah ini sampai selesai nanti dalam tangan kasih dan perlindungan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur memanjatkan doa ini. Amin. Amin. Jam 9.25, setengah 10 selesai ibadah. Ini ramai karena juga ada perjamuan kudus. Dari Cucung tuh mana tadi? Halo Pak Peri, apa kabar? Pak Peri, Buon ya, Tuhan berkati materi minggu ya. Oh, masih di belakang itu. Oke, ramai banget ini. Perjamuan kudus tanggal 7 Juli. Mana tadi ya? Oh itu saya lihat ini. Oke, kita nyambung gedung air. Ya mundur nanti paling jam 10-an ke gedung air. Ini cucung saya nih.
Marcelo. Tangan kanan dong. Nah, ya. Oh, batuk dia. Makan permen ya? Sering makan permen ya? Oh, makanya permennya dikurangin. Oh, rame sekali. Iya. Ada basar juga di sana tuh. Ada basar tuh. Ya, cari basar kita ya. Oke, ini ada basar. Oh, siomay. Ada basar, ada juga itu. Kita mau lanjut ke Gedong Air ya, jam 9:30, tapi pasti terlambat lah, paling jam 10 nanti kita, nggak apa-apa. Karena memang panjang. Ini perjamuan kudus, ada persembahan pujian juga. Oke. Oke. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan.